Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari beberapa fungsional modul Odoo yang akan kita gunakan ya. Yang pertama, untuk mengikuti tutorial pada pertemuan ini, kita akan menginstal beberapa modul ya, yaitu ada kontak, CRM, sales, point of sales, purchase, inventory, manufacturing, dan accounting ya. Dalam fungsional ini kita akan ilustrasikan sebagai penyedia alat elektromedik yaitu USG 4D ya. Ini USG 4D. Oke, ini USG 4D ya. Yang nanti fungsinya ini untuk mengkonfirmasi kehamilan hingga perkiraan tanggal kelahiran. Selain itu juga kegunaan mesin USG ini adalah untuk mendiagnosis kondisi tertentu serta membantu para dokter untuk menentukan prosedur medis yang tepat yang kemudian kita akan jual dan kirim ke customer kita ya menggunakan aplikasi Odoo ini ya. Oke, yang pertama kita buat produknya dulu ya. Kita produk baru, kita masuk ke modul sales, masuk ke produk ya. Jadi menu produk ini ya sebenarnya nggak hanya cuma ada di modul sales ini ya, tapi juga ada di beberapa modul yang lain seperti inventory, di accounting ya, karena kita di sini admin segala-galanya, jadi kita bisa pilih dari mana saja yang kita suka ya. Tapi pada praktiknya ada PIC masing-masing yang dimana seperti sebelumnya kita membagi dalam kewenangan di menu user ya, ada Tony yang kemarin itu nih. Jadi setiap job desk beda modul ya, setiap PIC beda modul ya. Jadi karena kita di sini hanya tutorial ya, kita belajar mengintegrasikan masing-masing modul. Jadi kita pakai user super admin aja ya. Jadi tidak perlu berpindah-pindah user, tidak perlu logout masuk lagi ya. Jadi kita pakai super admin ya. Oke. Kalau sudah mengerti ya, kita create di menu produk ini ya. Nah, ini tampilan menu produknya ya, dan diharuskan mengisi seluruh formnya di sini. Kita bisa isi dengan informasi yang kita inginkan ya. Misalnya nama produknya Siemens Altares ya. Nah, ini nama produknya. Oke. Tipe barangnya karena ini USY ya, kita pilih storable produk ya. Nanti kita bahas masing-masing kegunaannya nih. Produk type-nya kita pilih storable produk. Nah, produk kategorinya kita buat lagi ya. Sebelumnya saya udah buat sini. Kita buat lagi ya. Karena Siemens Altares ini USG berarti kategori name-nya itu USG 4D ya. Ininya kita buat first on first out ya. Lalu ini juga first in first out ya. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan kegunaannya ya. Kegunaan ini dari sisi accounting ya. Nanti saya jelaskan. Oke, kita save dulu. Nah, internal reference itu ya isi kode produk kita. Nah, biasanya di perusahaan kita itu ada pengkodean barang tergantung rules dari perusahaan kita ya, misalnya 111 ya untuk produk Siemens. Lalu barcode-nya ya, barcode itu kan isinya mempresentasikan suatu seri kode ya. Itu akan kita masukkan di sini ya. Mungkin udah banyak ya di sini ya yang mengerti barcode. Biasanya di produk tuh ada barcode-nya tuh. Bukan QR ya, tapi barcode yang biasanya kalau di Indomaret tuh kita di scan di keluar harga ya. Semacam itulah barcode ya. Selalu saya jelasin sih ya. Pokoknya buat barcode-nya nggak saya jelasin di sini. Buat barcode-nya ada yang namanya barcode generator ya. Nanti itu kalian buat sendiri ya. Oke. Nah, sales price-nya ini harganya, misalnya harganya itu 50 juta. 1 2 3 nggak mungkin USG 50 juta. Misalnya 100 juta. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kita lupa ini harus memasukkan memasukkan fotonya dulu ya, foto produk. Saya cek ya ini ngerekam apa enggak ya. Nah, di sini ya klik pensil nih edit, nanti kalian tinggal upload produknya.
untuk taxnya kita kosongin dulu ya. Kita save dulu produknya karena tax itu harus diedit dari menu accounting. Oke. Kalau udah masuk langsung ke menu accounting. Nah, kalau misalnya kita pakai beberapa user agak repot, kita harus logout dulu, masukin user accounting dulu. Kita kan di sini hanya lagi belajar ya untuk melihat integrasinya bagaimana. Nah, klik konfigurasi, klik tax ya. Oke, create ya. Nah, tax name-nya kan tax name-nya itu gini. Tax name itu pajaknya itu PPN kan gitu ya. PPN-nya itu sesuai dengan produk kalian. Kalau di Alkes, misalnya di Alkes itu setahu saya lagi masa pandemi seperti ini 0% ya, karena ada pembebasan pajak dari pemerintah ya, koreksi kalau salah. Tapi setahu saya kayak gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan PPN produk kalian gitu. Nah, ini amount-nya diganti 0,0000. Ini juga PPN 0%. Ya, nanti kalian di sini kalau misalnya ada taxnya ya kalian ganti nih amount-nya. Ini tuh real real angkanya. Kalau di sini 0% bukan real angka, ini hanya names ya. Ini hanya name, di save ya. Di save. Kalau udah kita klik teksnya ya, udah ada ya, alhamdulillah. Kita masuk lagi ke modul sales ya. Modul sales. Oke. Masuk ke products. Masuk ke Simon Altaresnya. Nah, kalau udah kamu masuk ke sales ya, sorry. Edit ya, masuk edit lagi ya. Nah, di sini kan ada cost nih. Ya. Di sini ada cost, jadi kita nggak isi dulu. Untuk cost nanti kita buatkan dari BOM-nya, karena ini barangnya kita produksi langsung, jadi nggak beli. Ya, barangnya nggak beli. Nanti dari BOM-nya masing-masing BOM-nya ya. Oke, sales ya. Nah, ini ada beberapa tab ya. Untuk melihat apa saja yang kita bisa konfigur di menu produk ini ya. Ini ada settingan sales, point of sales, purchase, inventory, dan accounting ya. Kita klik salesnya dulu ya. Di sini ada settingan invoicing policy ya. Jadi di menu ini menentukan bagaimana kita akan membuat tagihan untuk customer kita. Apakah based on quantity, apakah based on delivery ya. Kalau misalnya based on quantity order gitu, kita bisa membuat invoice walaupun barangnya belum kita kirim, jadi nggak harus deliver dulu ya. Dan kebalikannya untuk deliver ini ya. Nah, untuk di sales deskripsinya ini, deskripsi mengenai produk Anda yang nantinya akan muncul di penawaran. Misalnya kita buat spesifikasinya di sini, atau kalau saya di sini membuat aplikasinya biasanya itu USG itu buat mendiagnosa abdominal, terus apalagi buat dada ya, breast ya, OB sama gen ya. Oke, terus vaskular ya. Kenapa bisa saya tahu? Karena satu saya elektromagnetik. Oke, dosa. Ya, jadi nanti kalian sesuaikan deskripsinya dengan spesifikasi produk kalian. Di save dulu deh. Takut jepret. Oke. Ya, proses ini informasi mengenai pajak aja, yaitu nanti ya kita bahas. Terus lalu ke inventory ya. Ke inventory di sini ada beberapa yang penting. Misalnya ada routes. Ya, routes ini menentukan bagaimana barang kita ini beli apa diproduksi gitu loh ya. Kan kita mau produksi nih, berarti kita klik manufaktur. Kenapa klik manufaktur ya? Nanti dia akan terintegrasi ke modul manufaktur nih, baik kalau kita beli atau kayak reseller gitu ya. Mudahnya ya, kita klik buy, tapi kita ini uncheck karena kita manufaktur ya. Nah, terus kita make to order-nya ini, MTO nya ini kita uncheck lagi, centang sorry, karena nanti ada sales order atau SO atau kebutuhan USG, kita langsung buatkan ya MTO-nya ya. Nah, kita nanti orang produksi langsung menerima tuh ketika ada sales order ya.
Nah, lead time ini dan customer lead time ini kita kosongin dulu ya. Oke. Untuk logistik sendiri, kalau kita menggunakan modul delivery ini digunakan untuk ongkir. Ya, biasanya kan based on volume sama ini nih, apa weight ya. Tapi tidak kita pakai sekarang ya. Oke. Oke, tidak kita pakai sekarang ya. Nah, ini ada dua file deskripsi ya, menu deskripsi ya, yang berbeda ya, karena masing-masing deskripsinya pun berbeda ya. Kalau saya sih cukup yang awal tadi deskripsinya ya, di awal tadi ya. Oke, di tab akhir ini ada akunting ya. Di tab akunting ini sama dengan yang kategori di awal tadi, nanti kita bahas di sesi akunting ya. Ini yang awal tadi nih, yang ini nih, create and edit ya. Nanti kita bahas di sesi akunting agar lebih jelas ya. Oke. Nah, di save dulu. Oke, di sini ada on hand nih. Ada tulisan on hand di file ini nih. On hand ini memperlihatkan ya stok yang ada di gudang kita, produknya ada berapa. Yang di sini masih 0 karena kita belum input. Di sini pun ada forecasting, itu semacam perkiraan stoknya. Ya, jadi kita seharusnya udah belajar nih forecasting di KPI sini. Oke. Nah, untuk traceability sendiri ya, itu untuk melihat detail movement barang kita. Jadi kita bisa melihat barang kita sudah ditransfer di mana saja, diterima di mana saja, dan siapa saja yang menerima barang tersebut. Oke. Soal ini untuk menampilkan unit yang sudah terjual ya. Oke, kalau udah ya, sekarang kita mempelajari menu bill of material ya. Oke, bill of materialnya di sini ya. Kita buka ya. Nah, bill of material, tapi kita pasti pakai modul sales nih. Di sini ada bill of material juga, tapi kita tanpa modul sales kan bisa langsung nih ke modul manufaktur seharusnya. Di modul manufaktur pun ada. Nih, misalnya di master data ada di material kan sama aja sih. Sama aja. Nah, inilah yang dimaksud integrasi gitu loh. Jadi nanti si manufacturingnya itu nggak perlu nginput lagi di OM-nya gitu, bomnya, karena dari si IC-nya sales ya, si IC-nya sales ini sudah menginput di OM-nya gitu ya. Dan itu tergantung si IC-nya masing-masing pada praktiknya ya. Jadi kadang ada yang di OM itu dari sales, kadang itu kewenangan si IC, jadi beda-beda tergantung kebijakan perusahaannya itu tuh. Oke ya, jadi BOM sendiri itu ya udah dibahas di KX ya. Jadi daftar ambisi material dan semua komponen yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Nah, produk kita kan sekarang USG. Jadi dalam komponennya apa aja sih ya, sehingga menjadi satu produk gitu. Nah, kita lihat gambar lagi USG mana ya, sehingga menjadi satu produk ini, jadi produk kayak gini ya. Oke. Karena kita memakai admin ya, jadi karena kita memakai soal kan, jadi kita bisa membuka seluruh modul nih ya. Udah saya jelasin sebelum awal kita lihat ya. Oke ya, lihat komponennya, ada banyak, ada board, ada kontrol, ada printing, ada CPU ya. Terus ada habisnya di dalam ya, untuk membuat satu produk. Ini saya menjelaskan BO-nya mana aja ya, sederhana sebenarnya panjang produknya segala gitu. Ada boardnya, ada komponennya, ada komponen sensornya gitu ya. Oke ya. Nah, di BO ini sendiri kita lihat ya. Klik create kuantitas satu ya. Di sini ada komponen lain ya, lain modul termasuk script and edit. Nah, ini masuk awal yang awal banget produk sama kan. Nah, kita buat display LCD. Display LCD. Oke. Nah, display LCD. Bentar saya coba dulu posnya bisa diganti nggak, 1 3 2 3 4 5 6.
tapi nggak harus dari sini sih karena udah ada di public device. Bentar. Oke. Nggak perlu dari sini, karena dari sini juga udah kelihatan dia nanti. Kalau internal reference-nya ya terserah ya, kalian isi apa aja ya. Barcode-nya kalau bisa sih kalian belajar sendiri nih buat kayak priorisasi. Kalau misalnya material, internal reference-nya berapa, kodenya, terus barcode-nya berapa gitu. Terus nanti pas kerja terbiasa gitu ya. Produk kategorinya nih harusnya dibuat sendiri. Misalnya material, produk kategorinya itu material gitu. Kita buat ya, coba ya, material 1 ya. Save ya. Oke. Sama nih ini juga di apa namanya di bisa diedit gitu ya. Ininya inventornya berarti by ya, karena kita nggak membuat apa namanya, nggak membuat LCD, kita cuma assembly USB aja di sini. Nah, jadi kan display LCD kita masukin lagi create and edit transducernya ya. Transducer ini sebenarnya isinya tuh sensor ya, isinya tuh ultrasonic yang ditembak gitu ke tubuh kita, terus dia mantul lagi ke dalam ya. Jadi ada sensor dan ada sensor dan ada receivernya di situ ya. Jadi pada saat dia udah nembak ultrasonicnya, dia balik lagi ke si transducernya, nanti dia nerima sinyal gitu. Ini transducernya yang biasa ditempel-tempel ke tubuh pasiennya gitu. Oke, asal-asal dulu ya. Kita masukin harganya misalnya 10 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita ganti inventory-nya jadi buy, kita save lagi ya. Ini ada berapa ya? Ada 7 nih. Apa lagi ya kira-kira? Pulse control ya. Agak lupa nih. Pulse control ya. Pulse control itu kayak mouse-nya kalau di kita. Banyak sih, bukan cuma mouse doang, dia mengukur apa namanya kejernihannya gitu loh, kejernihan si diagnosanya. Bentar, kurang tahu ya, bentar nih. Asal dulu public place-nya kita buat misalnya ini jadi 10 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Aduh, taxnya lupa taxnya kita buat nih 20%. Saya juga nggak tahu nih berapa persen ya tax komponen elektronik itu ya. Kalau tax untuk ini kan apa namanya, Alkes kan 0 tadi ya. Cuman kan untuk komponennya nggak tahu nih saya nih, apakah ada kebijakan juga gitu untuk komponen Alkes atau pakai rate yang sama gitu. Info ya di apa namanya di komen YouTube yang ngerti. Jangan diam-diam aja di komen YouTube, nggak info. YouTube nggak di subscribe. Aduh, yang nonton ratusan. Oke. Terus pulse control apalagi nih, keyboard ya, kita butuh keyboard ya. Keyboard itu biasanya buat nginput data pasien ya, data pasien. Oke. Storable. Nah, keyboardnya 1 juta aja tuh, 2, 3, 4, 5, 6 persen. Asal lagi baik ya. Sorry. Apalagi ya setelah keyboard ya, CPU. Oke, CPU nya kita buat CPU ya, bukan PCU ya. PCU power supply. CPU nih, CPU nya mana tadi? Oh, ini CPU nya. Oke, internal reference nya kita buat 10 juta, 1, 2, 3, 4. Kita buat 20% ya. Masuk lagi ke sini ya, dibuat buy lagi. Setelah CPU dia nggak bisa satu barcode, satu one product katanya. Oke, satu one product kita ganti lagi. Nah, karena barcode itu berisi informasi, jadi nggak bisa apa namanya produk yang berbeda dengan satu barcode yang sama ya. Di storage ya, di storage yang mana? Di storage itu kalau bahasa kampungnya itu hard disk kali ya. SSD hard disk tuh di storage, bukan bahasa kampung sih. Sorry bercanda. Di storage. Di storage-nya 1 juta aja, 1 tera ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Biasanya 5% ya, lower rate 5% coba ya. Oke, masukin gambarnya. Oke, buy ya, kita beli tadi. Kayaknya udah otomatis buy sendiri deh. Karena BOM ya. Karena BOM dia. Terus printer ya, di add line-nya lagi printernya. Printer ya, karena printer itu butuh ya nanti buat report ke si pasiennya gitu, ke customernya gitu. Printer USG. Ini saya kenapa bisa ada namanya gitu, karena sebelumnya saya trial dan errornya dulu. Biasanya nggak mengulang-ulang video kalau ada kesalahan gitu ya, jadi kaku gitu. Printer kita buat misalnya 5 juta, 1 2 3 4 5 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, oke, kalau udah kita save. Oke, kita edit lagi ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kita harus tahu untuk membuat USG ini kita membutuhkan berapa LCD, misalnya berapa transducer. Nah, misalnya kebutuhannya transducernya 2 ya, berarti dalam satu produk harus 2 transducer. Kita ganti aja kuantitinya 2. Gitu aja sih. Ya. Kayak buat mobil nih, satu produksi mobil berarti kita membutuhkan 4 ban ya. Untuk meja kita membutuhkan 4 kaki meja. Jadi tergantung produknya. Misalnya untuk membuat cake strawberry standarnya kita butuh 7 strawberry gitu, sebagai penghias gitu, sebagai main course, sebagai topping, sorry. Nah, jadi tergantung kebutuhan si produknya ya. Lalu kalau udah siap kita klik save ya. Oke, kita lihat produknya ya, mana produknya. Nah, ya, dari sisi produk ya, kita udah siap nih. Dari sisi produk, dari sisi inventory, dari sisi produk kita udah siap gitu ya. Nanti tinggal di maintenance stoknya mana nih. Semuanya tinggal di maintenance stoknya, nanti kita, nah di maintenance stoknya ini nanti di modul inventory ya. Di maintenance stoknya nanti di modul inventory di pertemuan selanjutnya. Jadi saya nggak sekaligus langsung ngejelasin semua modulnya ya, sedikit-sedikit, yang penting ilmunya nyampe gitu loh. Takutnya ada beberapa mahasiswa yang nggak bisa ngikutin gitu, karena nanti kalau misalkan saya terusin ini bisa 3 jam lebih, 2 jam 3 jam lah, 2 jam 3 jam lah ya, fungsional ini ya, fungsional ini ya, fungsional sederhana ini ya. Ya, oke ya, segitu aja ya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya. Pertemuan kali ini sangat simpel ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk modul inventory ya, dan modul-modul yang belum kita gunakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, sukses.